Hai Sobat Sejarah, selamat datang di channel kami. Pernahkah kalian mendengar tentang kisah-kisah mistis yang tersembunyi di balik kabut tebal mitologi Nusantara? Dalam video ini, kita akan mengungkap rahasia dari tokoh-tokoh legendaris yang telah lama hidup dalam imajinasi kolektif kita, mulai dari Nyi Roro Kidul, sang penguasa misterius pantai selatan, hingga Dewi Sri, pelindung kesuburan yang dipercaya menjaga kehidupan kita sejak zaman dahulu kala. Siapakah sebenarnya sosok-sosok ini? Dan misteri apa yang tersembunyi dari kisah mereka? Di episode kali ini kita akan membahas 7 ratu gaib penguasa Nusantara yang terkenal karena kecantikannya dan kesaktiannya. Ayo kita mulai. Namanya pasti sering kita dengar dalam cerita rakyat Indonesia. Sosoknya yang misterius dan legendaris, Nyi Roro Kidul adalah salah satu tokoh mitos paling populer di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat Jawa. Dikenal sebagai penguasa pantai selatan Pulau Jawa, Nyi Roro Kidul tersohor dengan kecantikan dan kekuatan magisnya. Meski ada banyak versi cerita tentang legendanya, salah satu yang paling terkenal menghubungkan dengan kerajaan Pajajaran. Menurut kisah ini, Nyi Roro Kidul sebenarnya adalah Putri Kandita, putri dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Setelah terkena kutukan penyakit kusta, ia melarikan diri ke pantai selatan. Di sana, ia menceburkan diri ke laut dan ajaibnya sembuh. Sejak saat itu, ia menjadi penguasa Laut Selatan dan dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Legenda Nyi Roro Kidul mulai berkembang sekitar abad ke-16, bersamaan dengan berdirinya Kesultanan Mataram. Namun, beberapa versi cerita menghubungkannya dengan era kerajaan Pajajaran, abad ke-14 hingga ke-16. Dalam penggambaran tradisional, Nyi Roro Kidul digambarkan sebagai wanita cantik dengan rambut panjang hitam terurai. Ia biasanya mengenakan kebaya hijau dan kain batik, matanya tajam dan mempesona. Beberapa versi bahkan menggambarkannya dengan ekor ikan, menyimbolkan statusnya sebagai penguasa laut. Dari kedalaman lautan, kita muncul ke permukaan untuk bertemu dengan sosok menawan lainnya. Sosok ini telah menjadi bagian dari mitologi dan cerita rakyat Indonesia selama berabad-abad. Inilah Nyi Blorong, sang Dewi Ular. Dia adalah makhluk yang memadukan keindahan dan kekuatan, seringkali digambarkan sebagai wanita yang sangat cantik dengan fitur-fitur ular yang mempesona. Nyi Blorong adalah makhluk dengan dua sisi. Di satu sisi, dia bisa sangat baik dan penuh kasih, tetapi di sisi lain, dia juga bisa sangat berbahaya dan mematikan. Nyi Blorong memiliki hubungan erat dengan Nyi Roro Kidul. Pasukan kerajaan pantai selatan didominasi oleh perempuan dengan kekuatan fisik dan mistik yang luar biasa. Dan Nyi Blorong adalah salah satu pemimpin atau patih yang sangat kuat. Cerita Nyi Blorong berkembang bersamaan dengan legenda Nyi Roro Kidul, sekitar abad ke-16 hingga ke-17. Diceritakan bahwa posisi Nyi Blorong di kerajaan Laut Selatan adalah sebagai bendahara kerajaan. Ia sering dikaitkan dengan pesugihan atau mencari kekayaan melalui cara supernatural. Dalam beberapa cerita, Nyi Blorong bisa memberikan kekayaan kepada manusia dengan syarat mereka harus menyerahkan nyawa sebagai gantinya setelah jangka waktu tertentu. Penampilan Nyi Blorong digambarkan sebagai sosok wanita cantik dengan tubuh bagian bawah berupa ular besar bersisik emas. Rambutnya panjang dan hitam, sering dihiasi perhiasan emas, matanya tajam dan berwarna kuning keemasan. Dari kedalaman laut yang dalam sekarang, kita menuju ketinggian Gunung Rinjani. Gunung ini tidak hanya menjadi tujuan bagi para pendaki, tetapi juga merupakan tempat sakral yang menyimpan legenda dan mitos yang jarang diketahui orang. Gunung berapi aktif yang terletak di Pulau Lombok ini merupakan salah satu gunung tertinggi di Indonesia dan memiliki cerita yang hidup di kalangan warga setempat. Di puncak gunung ini ada kisah sosok Dewi Anjani, seorang dewi yang kuat dan sakti mandraguna. Dia adalah penjaga Gunung Rinjani. Banyak kisah mistis yang mengelilingi keberadaannya. Dewi Anjani sering digambarkan sebagai wanita cantik dengan aura mistis yang memikat. Dia kerap mengenakan pakaian tradisional Sasak, mencerminkan asal-usulnya dari suku asli Lombok. Rambutnya hitam panjang, terkadang dihiasi dengan bunga-bunga gunung yang indah. Dewi Anjani memiliki semangat yang membara, seperti api yang tak pernah padam, sebuah perwujudan dari kekuatan gunung berapi yang dia jaga. Dalam legenda masyarakat Sasak, Dewi Anjani telah ada sejak zaman pra-Islam, kemungkinan sekitar abad ke-14 hingga ke-15. Menurut kisah yang diwariskan,
Dewi Anjani adalah seorang putri yang dikutuk menjadi gunung. Ia jatuh cinta dengan Pangeran Segara, yang kemudian menjadi Laut Segara Anak di puncak Gunung Rinjani. Keduanya terpisah namun tetap berdampingan, menjadi simbol dari gunung dan danau di puncaknya. Sebuah perpaduan kekuatan alam dan cinta abadi yang tak terpisahkan. Sosok cantik dan sakti mandraguna keempat adalah Nyi Pelet di Gunung Ciremai yang sangat populer di kalangan masyarakat Jawa. Ia dikenal sebagai perempuan cantik dengan ilmu pengasihan yang sangat ampuh, namun juga memiliki kisah kelam terkait ambisinya untuk tetap awet muda. Dalam beberapa versi cerita, ia adalah mantan selir raja yang diasingkan karena kecantikan dan kemampuannya yang mengancam permaisuri lainnya. Karena kekecewaan itu, ia kemudian mengembangkan ilmu pelet untuk memikat hati para pria muda yang ditemui, yang kemudian dijadikannya tumbal untuk menjaga kecantikannya. Menurut cerita, ilmu hitam yang dikuasai Nyi Pelet merupakan hasil mencuriannya dari kitab mantra asmara yang diciptakan oleh Ki Buyut Manguntapa. Sosok Nyi Pelet sering digambarkan sebagai wanita cantik dengan aura yang menggoda. Dirinya sering mengenakan kebaya merah atau ungu tua. Rambutnya disanggul dengan hiasan bunga melati dengan mata yang tajam dan penuh misteri. Dia memiliki aura yang memikat bagi lelaki yang melihatnya. Senyumnya bisa membuat hati berdebar dan kehilangan akal pikiran banyak. Orang-orang mencari bantuannya dalam urusan hati, berharap untuk menyalakan gairah atau memperbaiki hubungan yang rusak. Mereka percaya bahwa dengan bantuan Nyi Pelet, mereka bisa mendapatkan kembali cinta yang hilang atau memperkuat ikatan yang ada. Namun, sihirnya tidak boleh dianggap remeh. Setiap mantra dan ramuan yang dia buat memiliki kekuatan yang besar dan bisa membawa konsekuensi yang tidak terduga. Konon mantra cintanya, jika digunakan secara tidak benar, dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan. Cinta yang dipaksakan bisa berubah menjadi kebencian, dan hubungan yang dipaksakan bisa berakhir dengan tragedi yang mengenaskan. Penguasa kerajaan gaib yang kelima adalah Dewi Lanjar, yang dikenal sebagai penguasa pantai utara, khususnya di utara Pekalongan, Jawa Tengah. Ia digambarkan sebagai wanita cantik berkulit putih dengan rambut panjang yang tergerai. Sosoknya sering mengenakan kebaya putih atau biru muda, dengan mata berwarna biru yang mencerminkan kekuasaannya atas laut yang luas dan penuh misteri. Nama asli Dewi Lanjar adalah Rara Kuning, seorang wanita yang kisah hidupnya dipenuhi dengan cinta dan kesedihan. Setelah suaminya meninggal dunia dalam usia yang sangat muda, Rara Kuning menjadi janda, atau dalam bahasa Jawa sering disebut lanjar. Kehilangan ini begitu mendalam, sehingga ia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan duniawi dan memulai perjalanan spiritualnya melalui bertapa di tepi laut. Dalam pertapaan yang panjang, ia mengasingkan diri dari dunia, merelakan segala kenangan dan penderitaan yang pernah ia alami. Hingga suatu hari, kekuatan gaib mulai muncul dalam dirinya, mengubah Rara Kuning menjadi sosok yang berbeda, seorang dewi dengan kekuatan supranatural yang tak tertandingi. Ratu Kidul, sang penguasa pantai selatan, merasakan perubahan ini dan mengakui potensi besar yang ada dalam diri Rara Kuning. Dengan kebijaksanaannya, Ratu Kidul mengangkat Rara Kuning menjadi penguasa pantai utara, memberinya nama baru, Dewi Lanjar. Sejak saat itu, Dewi Lanjar menjadi penjaga pantai utara Jawa. Menurut legenda, kekuatannya sangat besar sehingga ia dapat mengendalikan ombak dan angin laut. Para nelayan dan pelaut seringkali memohon perlindungannya sebelum berlayar, percaya bahwa Dewi Lanjar dapat melindungi mereka dari bahaya di laut. Kisah tentang Dewi Lanjar mulai populer sekitar abad ke-17 hingga ke-18, saat perdagangan maritim di pantai utara Jawa berkembang pesat. Pada masa itu, pelabuhan-pelabuhan seperti Pekalongan menjadi pusat perdagangan yang ramai, dan kehadiran Dewi Lanjar diyakini sebagai pelindung yang menjaga keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Nyai Gadung Melati adalah sosok mitos yang terkenal sebagai ratu penunggu kerajaan gaib di Gunung Merapi. Gunung ini, yang sering dianggap memiliki kekuatan mistis dan supranatural, menjadi rumah bagi berbagai tokoh mitologi. Nyai Gadung Melati dipercaya sebagai pemimpin makhluk halus di Gunung Merapi, dengan tugas utama menjaga kesuburan dan kehijauan tanaman di sekitar gunung. Perannya juga meluas sebagai penunggu gerbang kerajaan gaib Merapi di Gunung Wuto, Jawa Tengah.
Ia memiliki hubungan erat dengan Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Sebagai pengikut setia, Nyai Gadung Melati bertanggung jawab menjaga keharuman dan kecantikan Kerajaan Laut Selatan. Konon, ia sering muncul di pantai-pantai Jawa Selatan pada malam hari, menyebarkan aroma melati yang memabukkan. Digambarkan sebagai wanita cantik berkulit kuning langsat, Nyai Gadung Melati mengenakan kebaya putih dengan selendang hijau muda. Rambutnya hitam panjang dan selalu harum melati. Senyumnya manis namun misterius, menambah pesonanya yang memikat. Legenda Nyai Gadung Melati berkembang sekitar abad ke-16 hingga ke-17 bersamaan dengan legenda Nyi Roro Kidul. Ia tidak hanya dianggap sebagai penjaga kesuburan, tetapi juga pemberi perlindungan bagi mereka yang menghormatinya. Namun, seperti makhluk gaib lainnya, Nyai Gadung Melati juga dipercaya bisa mendatangkan bencana bagi yang tidak menghormati alam. Keberadaannya mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Cerita terakhir dari penguasa kerajaan gaib Nusantara adalah kisah mitologi dari Pulau Jawa, yaitu Dewi Sri, istri dari Batara Wisnu. Ia lahir dari telur yang dierami oleh Antaboga, naga penjaga bumi. Dewi Sri sering dijuluki sebagai Dewi Padi dan dipercaya sebagai Dewi Kesuburan yang terlahir dari air mata Dewa Anta. Menurut salah satu versi cerita, setelah kematiannya, tubuh Dewi Sri menghasilkan berbagai tanaman penting bagi masyarakat, seperti padi, kelapa, dan berbagai buah-buahan. Karena kontribusinya yang besar terhadap keberlangsungan hidup, ia sangat dihormati oleh para petani. Banyak ritual dan upacara adat dilakukan untuk menghormatinya, terutama musim tanam dan panen. Sebagai Dewi Padi dan Kesuburan dalam pantheon Dewa-Dewi Jawa, kepercayaan terhadap Dewi Sri sudah ada sejak zaman pra-Hindu di Jawa, kemungkinan sekitar abad ke-5 atau bahkan lebih awal. Pemujaan terhadapnya terus berlanjut hingga saat ini, menunjukkan betapa pentingnya perannya dalam budaya agraris Jawa. Penampilan Dewi Sri digambarkan sebagai wanita anggun dengan wajah keibuan. Ia biasanya mengenakan kebaya dan kain batik dengan motif padi. Rambutnya disanggul rapi dan sering dihiasi tusuk konde berbentuk padi. Tangannya sering digambarkan memegang berkas padi, melambangkan kesejahteraan dan kelimpahan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita menyelami kisah 7 ratu gaib penguasa Nusantara yang terkenal karena kecantikan dan kesaktiannya. Dari penguasa laut hingga penjaga kesuburan, setiap sosok ini telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam budaya kita. Namun, cerita mereka belum berakhir di sini. Masih banyak rahasia yang tersembunyi di balik legenda-legenda ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Setiap like dan subscribe dari kalian itu sangat berharga dan berarti bagi kami. Kedepannya, sampai jumpa di video selanjutnya.